Selamat pagi para siswa. Berikut ini adalah materi hidrologi ya, yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis laut. Mari kita pelajari untuk jenis laut yang ada di sini itu apa saja ya. Yang pertama, ini laut berdasarkan proses terjadinya. Ada laut transgresi, ada laut ingresi, dan juga laut regresi. Ini yang harus kalian ketahui. Ini laut berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama adalah laut transgresi, yaitu laut yang mengalami kenaikan permukaan laut atau penurunan daratan secara perlahan. Nah, dan proses ini terjadi pada masa glasial atau pencairan es. Ini adalah contoh dari laut transgresi, yaitu laut Banda, laut Arafuru, dan laut Jawa. Sini bisa kalian lihat laut Jawa ya, ada di sekitar kita. Ini laut Banda di Indonesia bagian antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur, dan di sini nanti ada laut Arafuru. Nah, itu di daerah Irian Jaya di Indonesia bagian timur. Dan berikut ini adalah laut ingresi. Laut ingresi ini adalah laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Nah, ini ada contohnya, ada laut Banda, laut Flores, Sulawesi, laut Tengah, dan juga laut Jepang. Ini juga kedalaman dari laut yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang ketiga adalah laut regresi, yaitu laut yang mengalami penyempitan atau pengangkatan. Nah, ini contohnya adalah daerah Bering Sea atau laut Bering yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini adalah contoh dari laut regresi. Berikutnya ini laut berdasarkan letak. Yang pertama adalah laut tepi, yaitu laut yang berada di tepi benua. Ini contohnya ya, yaitu laut Cina Selatan atau yang sekarang dikenal dengan laut Natuna Utara. Yang kedua adalah laut tengah ya, yang terletak di antara dua benua atau lebih. Nah, ini ada Mediterranean Sea atau laut Mediteran, dan juga laut pedalaman, laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Nah, di sini adalah Black Sea atau laut hitam. Nah, di sini kan dikelilingi oleh Turki, ada Bulgaria, dan juga negara-negara yang lain di Eropa. Berikut ini adalah laut berdasarkan kedalaman ya. Ini ada zona litoral atau berdasarkan zona. Ada zona litoral, neritik, batial, dan abisal, dimana kalau bagian abisal ini terdapat palung laut, dimana kemarin yang pada saat terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal KRI Nanggala itu berada di daerah palung laut, yaitu sekitar 2.500 meter ya. Di sana ada palung laut. Untuk zona litoral ya, zona litoral sendiri disebut juga zona pasang surut karena berada di tepi atau di sekitar pantai. Untuk zona neritik ini biasanya kedalamannya kurang dari 200 meter. Ini juga termasuk laut dangkal, dan juga matahari tembus di sini ya. Banyak kehidupan yang ada di sini, misalkan ada koral, lalu ikan, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah zona batial, kedalamannya 200 sampai 2000 meter ya. Di sini tidak ditembus oleh matahari untuk zona batial. Nah, untuk yang keempat ini adalah zona abisal. Zona abisal ini daerah laut yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Ini di sini suhunya dingin dan juga gelap. Jenis hewan sangat terbatas dan rata-rata tembus pandang. Ya, berikutnya ini adalah laut berdasarkan morfologi. Nah, di laut atau di dalam laut juga terdapat yang namanya morfologi atau bentuk muka bumi, tidak hanya di daratan saja, tetapi di dalam laut juga punya morfologi. Seperti apa? Nah, ini adalah landas benua. Yang pertama landas benua, lalu ada lubuk laut atau basin. Landas benua itu bisa disebut sebagai continental shelf. Ada lereng benua ini atau continental slope. Buyut di sini adalah berupa gunung laut ya. Nanti kalau untuk buyut ini biasanya bentuknya datar, tidak lancip. Untuk simon ya, simon ini juga disebut dari gunung laut, gunung yang terbentuk di dasar laut dan puncaknya bisa muncul di permukaan laut ataupun di bawah permukaan laut. Ini bisa. Lalu ada palung. Nah, ini palung yang berbentuk huruf V. Nah, ada exir laut juga ada ya. Lalu ada yang namanya punggung laut
dua tipe lereng, ada lereng yang landai, ada juga lereng yang curam. Nah, kalau right seperti ini ya, tulisan rigid seperti ini right, nah itu lereng curam. Lalu untuk yang lerengnya landai itu disebut continental rise, tapi ini lerengnya curam. Nah, punggung laut tapi yang curam. Lalu kalau lubuk laut atau basin ini berupa hanya cekungan tetapi tidak menjorok seperti palung. Nah, ini ada lereng benua atau continental slope, dan juga landas benua atau continental. Hampir sama dengan ini, tapi bedanya di sini ada terbentuk dapur magma karena banyak sekali gunung api yang berada di dasar laut juga ada ya. Kalau untuk lubuk laut juga ada di sini. Bedanya di slide yang pertama tadi, dia tidak ada dapur magma, tapi tetap yang namanya laut di dasarnya juga ada dapur magma. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya kita pelajari melalui metode daring yang akan saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar.